tanah air abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kalah, tetapi puja-puja bangsa di sana. Dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia akan mengukir sejarah baru di dunia kepemiluan. Di tahun 2024, Indonesia berencana untuk menyelenggarakan pemilihan dan pemilu sekaligus dan secara serentak di Indonesia. Seperti apa? Apa perbedaannya kali ini dan bagaimana persiapan di Kabupaten Bolebo untuk menyelenggarakan perhelatan 5 tahun sekali ini? Kita akan bahas dalam Bincang Bolebo, dialog seputar kedaerahan Kabupaten Bolebo bersama saya, Ella Luma. Kopi bro. Oke om, makasih. Boyo, ada WA itu ya? Nggak buka dulu itu. Ay iyo, astaga. Woi, kok sebelum-sebelum ngelain minum kopi? Kenapa ngana? Iyo su, anak ini waktu pergi berangkat di luar negeri, mau baca jenguk anak saudara anak sakit. Saudara anak ini ya? Kapan mau berangkat? Ini mau anak lagi mau balik ke rumah, mau bawa anak ke berkas. Insya Allah DP lusa, anak mau balik ke kota, mau balik ke kota, mau ke kantor imigrasi. Wih Boyo, besok ini libur, tanggal merah. Jadi semua instansi perkantoran itu libur. Berangkat sekarang ya anak mau dapat sore. Baru mau tutup dulu itu perkantoran, nanti itu anak mau sampai. Jadi setelah dapat pergi kan bro? Anak iyo baru. Kenapa gini? Begini Pur, ini teh Boyo, susah kan mau ke luar negeri, buat keluarga. Kalau dia belum ada paspor, kata paspor nanti dia mau urus besok. Besok kan libur tanggal merah, jadi dia kasihan setelah dapat Riki. Oh, pengurusan paspor. Mending Jo urus lewat yang paspor. Paspor? Apa itu paspor? Yang paspor itu adalah aplikasi untuk mempermudah pengurusan paspor. Oh. Jadi, kita orang sudah tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk mengurus paspor. Download Jo aplikasi di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS.
Imigrasi telah menyediakan salah satu aplikasi untuk mempermudah Anda dalam menggunakan paspor. Seperti install aplikasi M-Paspor, daftar akun, launching akun, syarat dan ketentuan, menu permohonan pengajuan paspor, pastikan diisi dengan benar. Menu ubah jadwal. Langkah-langkahnya: 1. Verifikasi NIK. 2. Mengisi permohonan data isian keimigrasian. 3. Unggah dokumen persyaratan. 4. Melengkapi data pemohon. 5. Tambah pemohon. 6. Pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan. 7. Rincian biaya layanan. Dan 8. Pembayaran biaya layanan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Bolebo, dialog seputar kedaerahan Kabupaten Bolebo, dan tetap bersama bintang tamu istimewa saya, yaitu Ibu Lukia Kius selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bolebo. Jadi kita sudah selesai progresnya, insya Allah bulan depan selesai. Itu dilengkapi dengan jaringan. Jadi ini akan sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang ada di pelosok. Nah itu yang dapat itu Mbak Ella, itu di tempat-tempat yang memang sama sekali tidak ada jaringan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Pemirsa Gorontalo TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Laluma telah bersama dengan bintang tamu saya. Ya, ini yang pertama ada Ketua KPU Kabupaten Bolebo, ya, di Ibu Asraji. Bu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, dan di samping kanan saya, pria yang paling ganteng di antara kita berdua ini, ada Ketua Bawaslu Kabupaten Bolebo. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa sebutin nama, beliau adalah Bapak Amir Jekum. Dulunya beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Bolebo sebelum Ibu Asraji menjabat, kemudian sekarang beliau diamanai untuk menjabat sebagai Ketua Bawaslu di Kabupaten Bolebo. Baik, bicara soal pemilu, tentunya tidak akan lepas dari penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Sebenarnya apa sih yang membedakan peranan KPU dan Bawaslu itu? Karena kadang banyak orang-orang itu kalau ada bicara soal KPU pasti Bawaslu gitu. Bahkan ada yang mengira bahwa Bawaslu itu bagian dari KPU, padahal ini sangat berbeda. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan kepada Ketua KPU Kabupaten Bolebo untuk menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya apa sih bedanya KPU sama Bawaslu itu, Ibu. Terima kasih Mbak Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja berada, yang kami hormati Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Bolebo, Bapak Ibu yang kami hormati. Baik, Mbak Ella, apa yang disampaikan tadi terkait perbedaan antara KPU dengan Bawaslu, kesamaan kita adalah kita sama-sama sebagai penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu ada 3, yakni KPU ya, Bawaslu sama DKPP. Nah, DKPP itu adalah Dewan Kehormatan yang nanti akan melakukan etik ketika kami melakukan pelanggaran pemilu seperti itu. Nah, untuk kami KPU, Komisi Pemilihan Umum itu adalah kami adalah sebagai penyelenggara teknis
Itu perbedaannya. Kalau Bawaslu ini melakukan pengawasan terhadap semua proses segala penyelenggaraan teknis yang kami lakukan. Seperti itu. Tetapi sesungguhnya kami sama-sama sebagai penyelenggara pemilu. Perbedaannya hanya kami KPU sebagai penyelenggara teknis, Bawaslu sebagai pengawasan terhadap seluruh proses tahapan yang kami lakukan. Seperti itu. Jadi intinya ada KPU sebagai penyelenggara teknisnya, kemudian ada Bawaslu di situ sebagai pengawasnya, kemudian ada tadi yang namanya DKPP untuk mengawasi KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya. Oke, kembali ke topik kita, pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini tahapan pemilu sudah sampai pada pendaftaran partai politik. Ini jelas berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namanya juga berbeda ya, pasti tidak sama lah ya dengan yang sebelumnya gitu. Secara teknis, jika kita melihat selama ini di TV-TV nasional juga sudah disiarkan bahwa pendaftaran parpol hari demi hari terus dipublikasikan oleh KPU. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bawalemo dalam tahapan ini gitu Bu? Ya. Terima kasih Mbak Ella. Sekarang ini kita tahu bersama, saya kira semua masyarakat yang ada di Kabupaten Bawalemo sementara ini menyaksikan langsung di media sosial, baik itu di media elektronik, media cetak, terkait dengan tahapan sekarang ini yang dilakukan oleh KPU. Nah sekarang ini mulai tanggal 1 kemarin, tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus hari ini, ada pendaftaran partai politik. Nah, sekarang ini pendaftaran partai politik itu adalah di pusat KPU Republik Indonesia. Nah, kita tahu bersama sekarang ini ada 14 partai politik yang sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di mana 26 partai politik itu sudah terdaftar dan masih ada 14 partai politik yang sekarang masih dilakukan verifikasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati bahwa sekarang ini sisi kami KPU Kabupaten Kota se-Indonesia ini kami menunggu rekapan dari KPU terkait pendaftaran partai politik yang sekarang. Nantinya setelah itu akan disampaikan oleh KPU Republik Indonesia ke KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi yang nanti akan kami lakukan verifikasi administrasinya. Seperti itu. Iya, itu kan secara teknis Bu ya, untuk KPU sendiri tengah menunggu rekapan dari KPU Republik Indonesia. Kemudian saya ingin tanya ini, bagaimana dengan peranan Bawaslu Kabupaten Kota dengan perbedaan tahapan yang terjadi untuk 2024 ini dengan 2019 kemarin Pak gitu. Ya, terima kasih Mbak Ella selaku host. Pemirsa GoTV di mana saya berada, wabil khusus di Bawalemo, terkait perbedaan tahapan pemilu 2019 sama 2024 ini memang sangat berbeda. 2019 kemarin itu baru tahapan serentak pemilu, pileg dan pilpres keserentakannya. Tapi untuk 2024 ini ada pileg, DPD, kemudian pilpres dan pilkada itu sendiri. Jadi ketambahan pilkada nih Pak iya, ya? Dalam 1 tahun. Nah, itu bedanya. Gimana ribetnya tuh Pak? Kalau kita sih saya selaku penyelenggara sudah jadi kewajiban kita bahwa apapun yang diperintah oleh undang-undang kita laksanakan. Mau serentak seperti apa kita laksanakan. Tidak ada ribet, tidak ada kesulitan di situ. Kita harus siap seperti itu. Ya, terkait pengawasannya Pak, kalau tadi kan KPU menunggu rekap dari KPU RI gitu. Ya. Kemudian kalau Bawaslu ini menunggu hasil pengawasannya dari RI atau bagaimana nih Pak? Ya, kalau khusus untuk tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik jadi peserta pemilu 2024 ini, Bawaslu itu dipedomani oleh surat edaran nomor 16 2024 tanggal 29 Juli 2022 kemarin, di mana Bawaslu RI meminta Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan pencegahan, ya. Jadi dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, Bawaslu itu mengalami inovasi, ya. Untuk kali ini tahapan serentak 2024 ini Bawaslu itu lebih domainnya itu ke pencegahan. Di tahapan
pendaftaran dan verifikasi partai saja, Bawaslu itu diminta di samping melakukan pengawasan, karena itu tusi Bawaslu itu adalah melakukan pengawasan. Tetapi rangkaian pengawasan itu Bawaslu itu diminta melakukan gerakan yang namanya pencegahan. Di dalam pencegahan itu, ya, kita melakukan pencegahan jangan sampai di dalam tahapan ini ada yang namanya terjadi sengketa verifikasi. Ada pidana di tahapan ini, ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran etik, ada pelanggaran undang-undang lainnya, dalam hal ini netralitas ASN TNI Polri. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi kalau melihat ceritanya seperti itu akan banyak potensi-potensi pelanggaran nanti yang akan terjadi selama pemilu. Oke, kita tahan dulu mengulik tentang Bawaslu. Saya ingin tahu ini persiapan secara teknis oleh KPU sendiri dalam rangka menyiapkan kalau menunggu rekapan berarti nanti akan ada verifikasi di tingkat kabupaten kota nih Bu ya. Apa saja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bualemo untuk itu Bu? Ya, terima kasih Mbak Ella. Terkait kesiapan kita, saya kira kita tahu bersama kemarin, sejak tanggal 14 Juni kemarin, KPU se-Indonesia sudah melakukan pencanangan terkait tahapan, launching tahapan pemilu 2024. Dalam logikanya, kita seluruh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, kita sudah beraksi di dalam melaksanakan seluruh tahapan rangkaian tahapan untuk tahapan serentak pemilu serentak 2024. Jadi mulai 14 Juni kemarin Bu ya? Ya, 14 Juni kemarin. Jadi kesiapan kita perlu kami sampaikan bahwa kemarin di 2 minggu kemarin Komisioner KPU Divisi Teknis dan Data ini sudah diundang ke Jakarta oleh KPU Republik Indonesia dalam hal kesiapan menghadapi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Nah, ini merupakan kesiapan kita nanti, bagaimana kesiapan kita nanti ini disampaikan pada BIMTEK kemarin. Kemarin pun di minggu kemarin diundang lagi hukum terkait persiapan sengketa nanti ketika seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu, nanti ketika misalnya ada sengketa ini sudah disampaikan, sudah dilaksanakan seperti itu. Logikanya di kita KPU Kabupaten Bualemo khususnya dan seluruh KPU kabupaten yang ada di Indonesia, kita sudah siap terkait semua menghadapi persoalan menghadapi proses tahapan pemilu. Karena memang sejak seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sejak tanggal 14 Juni kemarin kita sudah mulai tahapan, Mbak Ella. Kita sudah mulai tahapan. Dengan demikian kita sudah siap dengan regulasi-regulasi yang sudah diturunkan sebelum itu. Saya kira seperti itu. Jika KPU Kabupaten Bualemo sudah sesiap itu, ada koordinasi nggak nih Pak untuk ini kan domainnya kan pencegahan nih, sebelum ada apa ya namanya untuk ini apa namanya pengawasan di verifikasi partai politik, ada nggak ini koordinasi sebelum itu gitu? Ya, terkait koordinasi sebetulnya KPU sama Bawaslu itu hampir tiap saat, ya. Bahkan kami ini Komisioner Bawaslu dengan KPU itu ada grup sendiri. Oh gitu Pak WhatsApp, ya? Ada grup Bawaslu Setiap KPU. informasi itu kami sampaikan. Kemudian KPU juga menyampaikan informasi. Yang terupdate itu barusan kita ke KPU melakukan koordinasi. Selama tahapan pendaftaran ini apa yang dilakukan oleh KPU. Dalam rangka akan menghadapi di bulan September Bu Ketua ya. Itu verifikasi administrasi. Nah, sebelum melakukan itu verifikasi KPU untuk di tingkat kabupaten kota iya. seperti itu. Ya. Oke, kemudian hasilnya apa Pak setelah melakukan koordinasi atau kunjungan ke KPU Kabupaten Bualemo, hasilnya apa yang ditemui oleh Bawaslu Bualemo gitu? KPU sudah memberikan rencana kerja, rencana atau aksi dalam rangka verifikasi administrasi. Kemudian ini dianalisa oleh Bawaslu sebagai bentuk pencegahan, ya. Bahkan Bawaslu sudah merencanakan kegiatan rakor sebelum pelaksanaan kegiatan verifikasi administrasi. Bawaslu akan mengundang KPU, Bawaslu akan mengundangkan Polres dalam hal ini sebagai anggota Gakumdu, demikian juga akan mengundang Kejaksaan juga sebagai anggota Gakumdu. Kita sama-sama bicarakan ketika KPU menyampaikan ini tahapan verifikasi administrasi. Bawaslu masuk sebagai pencegahan, ini hati-hati. Kemudian dari pihak kepolisian dan Kejaksaan juga menyampaikan
maksud dan tujuan, jangan sampai akan terjadi pelanggaran yang dimaksud seperti edaran 16 2022 kemarin. Launching ada aplikasi yang namanya Cek Diri, Bu ya. Apa itu aplikasi Cek Diri dan apa aplikasi yang disiapkan oleh Bawaslu juga demi melindungi nama Anda agar tidak tercatut dalam kepengurusan atau menjadi anggota partai politik? Kita akan tanah airku Indonesia, amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang aman, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai liur di pantai, berbisik-bisik raja memuja nan indah permata airku Indonesia. Tanahku Indonesia, negeri yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang aman, pantai berbisik-bisik raja kelana memuja pulau nan indah permata. Tanah airku Indonesia. Kopi bro. Oke Om.
Terima kasih. Boyo, ada WA itu ya? Nah, buka dulu itu. Ay, iyo, astaga. Woi, kok sebelum-belum lagi minum kopi? Kenapa ngana? Iya, Sup. Anak ini mau pergi berangkat ke luar negeri, mau jenguk anak saudara ada sakit. Ini saya saudara anak ini ya. Kenapa nggak mau berangkat? Ini mau anak lagi mau balik ke rumah, mau urus anak berkas-berkas. Insya Allah DP lusa, anak mau balik ke kota, mau ke kantor imigrasi. Hei Goyo, besok ini libur, tanggal merah. Jadi semua instansi perkantoran itu libur. Berangkat sekarang ya, anak mau dapat sore. Baru mau tutup dulu itu perkantoran, nanti itu kan mau sampai. Jadi segera dapat pergi kan bro. Anak iyo baru. Weh, kenapa ini? Begini pun, ini Boyo, sebesar kamu ke luar negeri, buat keluarga. Kalau dia belum ada paspor, nanti dia mau urus besok. Besok kan libur tanggal merah, jadi dia kasihan setelah dapat Riki. Oh, pengurusan paspor. Mending Jo urus lewat paspor. Paspor? Apa itu paspor? Paspor itu adalah aplikasi untuk mempermudah pengurusan paspor. Oh, Jadi, kita orang sudah tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk mengurus paspor. Download Jo aplikasi di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Ya, benar sekali. Sekarang kantor imigrasi telah menyediakan salah satu aplikasi untuk mempermudah Anda dalam menggunakan paspor. Seperti install aplikasi M-Pasport, daftar akun, launching akun, syarat dan ketentuan, menu permohonan pengajuan paspor, pastikan diisi dengan benar. Menu ubah jadwal. Langkah-langkahnya: 1. Verifikasi NIK. 2. Mengisi permohonan data isian keimigrasian. 3. Unggah dokumen persyaratan. 4. Melengkapi data pemohon. 5. Tambah pemohon. 6. Pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan. 7. Rincian biaya layanan. Dan 8. Pembayaran biaya layanan. Paspor, oke. Pemirsa Gorontalo TV dimanapun Anda berada, Anda masih bersama saya Ella Luma dalam Bincang Bolemo, dialog seputar kedaerahan Kabupaten Bolemo dengan bintang tamu spesial saya hari ini, yakni ada Ketua KPU Kabupaten Bolemo dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bolemo. Ya, kembali ke pertanyaan yang tadi tentang cek diri. Apa sih cek diri itu? Kalau tidak salah ini adalah sebuah aplikasi yang disiapkan oleh KPU untuk mendeteksi apakah nama Anda sebagai warga Indonesia itu tercatat sebagai kepengurusan atau anggota dari partai politik gitu. Ibu Asra, bisa dijelaskan kepada pemirsa ini seperti apa ini aplikasi ini? Ya, terima kasih Mbak Ella. Terkait dengan aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang diciptakan oleh KPU untuk memudahkan kita untuk mengecek nama kita apakah terdaftar dalam kepengurusan partai politik. Karena memang di PKPU 4 itu akan ada tugas kita KPU maupun Bawaslu yang nanti akan melakukan verifikasi faktual yang nantinya akan melakukan faktual ke bawah terkait dengan kepengurusan partai politik. Nantinya di antara masyarakat yang ada di Kabupaten Bolemo tentunya sudah ada yang
diambil oleh partai politik untuk dijadikan sebagai pengurus partai politik, karena memang di dalam regulasi itu bahwa kepengurusan partai politik itu ada regulasi-regulasi tertentu yang kemudian misalnya di tingkat pusat harus 100% provinsi se-Indonesia, kemudian di tingkat kabupaten ada 75%, kemudian tingkat kecamatan 50%. Ini yang menjadi dasar partai politik, sehingga mereka ada beberapa masyarakat yang dicantumkan di dalam kepengurusan partai politik. Nah, untuk memudahkan kita masyarakat, biasanya nantinya ada masyarakat yang mungkin tidak diketahui namanya yang sudah termasuk dalam kepengurusan partai politik. Yang ini bisa mungkin ada sedikitnya bisa menimbulkan konflik Pak Ketua, karena biasanya ada yang sama sekali tidak tahu namanya sudah tercatat di dalam salah satu partai politik. Nah, untuk memudahkan inti dan ini meminimalisir sengketa, meminimalisir persoalan yang ada, di KPU ada aplikasi terkait untuk mengecek diri kita apa sudah termasuk di dalam kepengurusan partai politik. Saya kira seperti itu, Mbak Ella. Iya, jadi itu sebuah aplikasi yang merupakan terobosan atau memang sudah ada di pemilihan sebelumnya itu, Bu? Nah, itu pemilihan sebelumnya belum ada. Ini Belum merupakan ada. terobosan untuk mengecek diri kita apa termasuk dalam nama pengurus partai politik yang ada. Ya, jadi apa nih manfaatnya buat masyarakat Indonesia dengan adanya aplikasi ini? Ya, banyak sekali manfaatnya, Pak Ella. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita kan akan melakukan pengecekan kebenaran daripada kepengurusan partai politik sampai di tingkat bawah, sampai di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Ya, di sini seringkali ada persoalan, misalnya ada masyarakat yang sama sekali tidak tahu. Dia bukan Ya, pengurus bukan tiba-tiba, pengurus tiba-tiba, bukan ya, anggota, ya, tiba-tiba namanya dicatut gitu, Bu, dicatut ya. oleh partai politik. Nah, Iya. sekarang mereka bisa dengan mudah untuk mengecek itu, hanya tinggal memasukkan NIK saja akan terlihat bahwa namanya ada terdapat pada salah satu partai politik yang ada. Ya, teman-teman Gorontalo TV dimanapun Anda berada, Anda bisa mengecek nama Anda di aplikasi yang dimiliki oleh KPU ini dengan alamat https://info.pemilu.kpu.go.id/pemilu/cari NIK. Ya, itu tadi alamatnya untuk mencari apakah nomor induk KTP Anda itu terdaftar sebagai pengurus atau anggota dari salah satu partai politik. Kemudian, jika Anda telah melakukan pengecekan pada aplikasi ini dan ternyata Anda terdaftar gitu sebagai anggota salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilu, sedangkan Anda merasa tidak pernah atau tidak sama sekali bukan anggota dari salah satu partai gitu, Anda bisa mengadukan ini ke Bawaslu. Kemudian seperti apa persiapan dari Bawaslu untuk menerima aduan dari masyarakat ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ella. Terkait link yang sudah diciptakan oleh KPU RI, cari data diri _connect, Ya. oleh Bawaslu RI itu Bawaslu Kabupaten Kota itu dipedomani oleh instruksi nomor 2, ya, di mana Bawaslu RI menyampaikan ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota agar link ini disosialisasikan dalam bentuk masif. Insya Allah Bawaslu besok ini, ya, dan itu kami sudah laporkan kepada penjabat Bupati, Bawaslu mohon izin dalam setiap kegiatan-kegiatan Pemda mulai besok sampai dengan 3 hari ke depan akan melakukan sosialisasi dalam bentuk menyebar selebaran. Jadi Bawaslu turun ke jalan deh, Pak, ya? Turun ke jalan, kemudian menjelaskan seperti itu. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah link ini sebetulnya bukan untuk masyarakat umum. Dia dibatasi oleh ASN. Jadi ASN itu silakan mengecek dirinya dan ini gampang. Di samping kita mencari di lewat link yang ada, bisa juga dengan barcode. Ya, cukup kita foto barcode-nya, muncul link itu. Kemudian ketik nick aja, cari. Akan muncul bahwa kalau diri Anda itu jadi pengurus partai atau anggota partai, maka di situ tertulis anggota partai. Kalau tidak terdapat dalam sipol. Itu kalimat yang ada di dalam link itu. Kemudian oleh Bawaslu, setelah kita akan sosialisasikan dalam bentuk masif ini, untuk mengecek diri terutama kepada ASN, kepada honor. TNI Polri termasuk nggak nih, Pak? Masuk, TNI Polri ya. masuk. Kemudian perangkat desa,
kita akan masifkan sosialisasinya. Kemudian oleh Bawaslu RI juga, Bawaslu Kabupaten Kota itu dipedomani juga dengan instruksi nomor 3, posko aduan. Dan insya Allah Bawaslu Kabupaten Bualemo besok akan launching ini, posko aduan. Jadi ketika para AS ini ataupun para perangkat desa menemukan dirinya terdapat atau jadi pengurus partai di dalam link itu, silakan ke Bawaslu Kabupaten Bualemo, atau juga secara tidak langsung ada link untuk mengadukan hal ini. Kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Bualemo itu akan kita teruskan ke Bawaslu RI. Bawaslu RI akan menghimpun seluruh aduan se-Indonesia dan diminta rekomendasi kepada KPU RI untuk menghapus NIK yang ada di data sipol, seperti itu. Ya, itu masalah teknis terkait perlindungan hak-hak daripada masyarakat Indonesia gitu sebagai pemilih gitu Bu ya. Kemudian saya sekarang ingin beralih kepada independensi daripada PPK dan Panwascam sendiri. Mungkin dari Ibu Ketua KPU dulu bisa menjelaskan itu seperti apa independensi dari PPK nanti dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, saya kira Mbak Ella terkait dengan badan ad hoc, yakni PPK, PPS dan KPPS, ini memang mereka hanya badan ad hoc, tetapi sesungguhnya mereka juga harus memiliki integritas seperti yang kita miliki KPU maupun Bawaslu, baik KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU RI sama dengan mereka yang ad hoc. Walaupun mereka hanya berstatus sebagai PPK, berstatus sebagai PPS, berstatus sebagai KPPS, tetapi regulasi yang kami jalankan itu sama Mbak Ella. Ya, aturan yang mereka harus junjung tinggi sama seperti yang kami perankan sekarang, tetap menjunjung tinggi integritas dan regulasi yang ada. Saya kira tidak ada bedanya antara KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS maupun KPPS. Seperti Itu sama Bu ya. Oke, Sama. ini kan tahapan udah mulai tanggal 14 Juni 2022 kemarin. Kemudian untuk PPK-nya sendiri kapan akan dibentuk Bu? Ini kan mengingat PPK masih statusnya ad hoc gitu ya. Ya, di dalam tahapan itu pembentukan badan ad hoc tidak disebutkan, tetapi di tahapan itu di PKPU 3 untuk pemutakhiran data pemilu itu mulai bulan September. Logikanya bulan September paling tidak kami sudah akan membentuk Pantarli, panitia pendaftar pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Seperti Jadi rencananya nanti bulan ya, September baru ada. kita menunggu lagi surat edaran dari KPU RI terkait pembentukannya. Tetapi untuk di PKPU 3 itu tidak disebutkan secara real pembentukan badan ad hoc. Tetapi bulan September ini kita akan ada pemutakhiran data pemilih. Logikanya kalau sudah ada pemutakhiran data pemilih tentunya akan ada Pantarli. Gitu. Baik, saya beralih ke Pak Am. Bagaimana dengan Bawaslu sendiri Pak untuk menyiapkan pasukan di tingkat kecamatan nih? Ya, terkait dengan pembentukan Wascam maupun Panwas Desa atau yang biasa disebut PPL, terinformasi bulan September ini sebetulnya sudah mulai. Tapi yang pastinya itu belum ada edaran dari Bawaslu RI. Yang jelas terkait dengan aparat kita yang di bawah itu sebetulnya sama dengan kita, Bawaslu Kabupaten Kota. Mereka itu hanya dibedakan pada skop wilayah. Kalau kecamatan wilayahnya hanya kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kota wilayahnya seluruh kecamatan yang ada di kabupaten, ya. Tugas dan fungsi kewenangan itu sama, ya, sama. Kalau Bawaslu mengawasi, kemudian menangani pelanggaran apa segala macam, sama juga, Wascam juga sama. Tugasnya untuk mengawasi juga melakukan pencegahan pelanggaran itu sendiri. Nah, dalam rangka kita menghadapi tahapan yang beririsan ini, tentu juga kita membutuhkan SDM yang mumpuni, ya. Di samping yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi, di samping dia bisa dipercaya, integritas, juga kemampuan individunya itu luar biasa. Karena pengalaman 2019 kemarin, baru tahapan serentak pileg sama pilpres saja, bagaimana pekerjaan kita, apalagi ditambah satu tahapan yang pemilu kada atau pilkada. Tentu juga kita membutuhkan yang SDM yang siap, ya, bukan saja siap sekedar siap, tetapi dia bila dipanggil tugas untuk itu dia menyatakan siap.
Jadi siap pasang badan kapanpun itu Pak ya. Ya, mengenai persyaratan perekrutannya sendiri deh Bu ya, pasti ini pemirsa Gorontalo TV khususnya yang ada di Kabupaten Bolemo yang mungkin di tahun sebelumnya pernah menjadi pengawas atau pernah menjadi PPK untuk KPU gitu, bertanya-tanya kira-kira tahun ini syaratnya apa nih untuk bisa jadi PPK atau untuk bisa jadi Panwascam. Silakan Ibu Asra. Saya kira persyaratannya masih dengan seperti kemarin, masih seperti kemarin. Cuma untuk KPPS perlu kami sampaikan kalau kemarin KPPS-nya itu tidak boleh untuk anak sekolah. Kalau sekarang bolehnya anak sekolah. Yang penting sudah mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolahnya. Ada minimal usia enggak Bu? Ada minimal usia kalau untuk KPPS 17 tahun. Itu sudah bisa, yang penting 17 tahun dan dia sudah SMA. Bisa ada mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah untuk KPPS-nya. Tetapi untuk persyaratannya itu masih sama dengan kemarin Mbak Ella. Dia harus batas 2 periode. Seperti itu. Kemudian dia bisa baca tulis minimal SMA. Rata-rata ini menjadi polemik di KPU Kabupaten se-Indonesia dari sejak Pak Amir kemarin juga menjabat ketua KPU ini menjadi persoalan kami di mana ada persyaratan, salah satu syarat yakni minimal lulusan SLTA. Ini yang menjadi persoalan buat kami kemarin, dan ini kami sudah suarakan juga ke KPU Republik Indonesia, di mana ketika ada tempat-tempat tertentu yang SDM di bawah, ini yang sulit untuk kita mendapatkan lulusan SMA untuk mendapatkan penyelenggara pemilu badan ad hoc seperti itu. Kemudian bagaimana dengan Bawaslu sendiri Bapak? Ya, kalau Bawaslu terkait dengan Wascam itu sendiri saya kira juga sama, cuma sudah 2 hari ini Bawaslu RI itu sementara mendesain persyaratan yang itu juga hasil masukan kita dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana sekiranya ada rekrutmen terkait dengan ad hoc di bawah Wascam, Panwas Desa maupun Panwas TPS itu dimudahkanlah ya, terutama dalam masalah pendidikan ya. Yang berikut masalah juga usia, memang Wascam itu di usianya minimal 25 tahun dan pendidikan paling rendah itu SMA dan sederajat, dan ada kalimat di situ atau dapat atau bisa membaca seperti itu, baca tulis. Nah, ini mungkin yang sementara didesain oleh Bawaslu RI. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan mendapatkan persyaratan yang mudah untuk kita seperti itu. Baik ya, pemirsa dimanapun Anda berada, jika berkaca pada pemilu dan pemilihan tahun 2019 kita bisa melihat bahwa di tahun itu, di musim itu terdapat ratusan jiwa yang dikorbankan hanya untuk penyelenggaraan pemilu waktu itu. Kemudian apakah yang akan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu untuk menekan angka kematian atau korban-korban selanjutnya pada pemilu tahun 2024 tetap dibincang. Boleh Bang. Dia sepi di sini, tak seperti yang lain. Walau sudah tak punya, namun dia tetap tersenyum, merindukan purnama, bertahan walau di dalam duka, bersyukurnyalah kita masih banyak yang sayangi kita, merindukan purnama, meraih cinta, cinta yang menyatukan kita. Bahagialah kita yang masih punya mimpi,
hanya sekali. Berikanlah yang terbaik. Merindukan purnama, bertahan walau di dalam duka. Bersyukurnyalah kita masih banyak yang sayangi kita. Merindukan purnama, meraih cinta, cinta yang menyatukan kita, cinta yang menyatukan kita. Kopi bro. Oke Om, makasih. Boyo, ada WA itu ya? Nah, buka dulu itu. Iyo, astaga. Woi, kok sebelum-belum kena minum kopi? Kenapa ngana? Iyo su, anak ini waktu pergi berangkat di luar negeri mau jenguk anaknya saudara ada sakit. Ih, sembarang anak ini ya. Kapan kamu berangkat? Ini mau anak lagi mau balik ke rumah, mau bawa anak ke berkas-berkas. Insya Allah udah perusaha, anak mau balik ke kota, mau ke kantor migrasi. Wih Boyo, besok ini libur, tanggal merah. Jadi semua instansi perkantoran itu libur. Berangkat sekarang ya, anak mau dapat sore. Baru mau tutup dulu itu perkantoran, nanti itu anak mau sampai. Jadi sudah dapat pergi kan bro? Iyo baru. Weh, kenapa nih? Begini pun, ini saya bodoh. Susah kan mau keluar negeri, buat keluarga. Kalau dia belum ada paspor, kata paspor nanti dia mau urus besok. Besok kan libur tanggal merah. Jadi dia kasihan setelah dapat Riki. Oh, pengurusan paspor. Mending Jo urus lewat M-Paspor. Paspor? Apa itu M-Paspor? M-Paspor itu adalah aplikasi untuk mempermudah pengurusan paspor. Oh, Jadi, kita orang sudah tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk mengurus paspor. Download Jo aplikasi di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Ya, benar sekali. Sekarang kantor imigrasi telah menyediakan salah satu aplikasi untuk mempermudah Anda dalam menggunakan paspor. Seperti install aplikasi M-Pasport, daftar akun, launching akun, syarat dan ketentuan, menu permohonan pengajuan paspor, pastikan diisi dengan benar. Menu ubah jadwal. Langkah-langkahnya: 1. Verifikasi NIK. 2. Mengisi permohonan data isian keimigrasian. 3. Unggah dokumen persyaratan. 4. Melengkapi data pemohon. 5. Tambah pemohon. 6. Pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan. 7. Rincian biaya layanan. Dan 8. Pembayaran biaya layanan. Paspor, oke. Baik pemirsa Gorontalo TV dimanapun Anda berada, Anda masih bersama saya Ella Luma
Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Bualemo, dialog seputar kedaerahan Kabupaten Bualemo dengan tema kesiapan Kabupaten Bualemo dalam rangka menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2024. Ya, jika berkaca pada pemilu tahun 2019 dengan korban sebanyak itu, kita akan bertanya nih sama Ibu Asra Jibu selaku Ketua KPU, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU untuk menekan angka itu dan agar tidak terjadi kembali perihal mengenaskan di tahun 2019 terhadap SDM-SDM atau para kru yang ada di KPU dalam menyelenggarakan pemilu di tingkat bawah. Iya, terima kasih Mbak Ella. Kita tahu bersama, kalaupun bahwa pemilihan serentak 2024 dilaksanakan dalam tahun yang sama, tetapi paling tidak pelaksanaannya ini tidak serentak dalam sebulan misalnya. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang dilakukan oleh penyelenggara KPU Republik Indonesia terkait apa yang disampaikan tadi. Pun yang berikut adalah baru-baru ini KPU Republik Indonesia sudah merilis terkait dengan kenaikan honorarium daripada badan ad hoc yang kemarin mungkin belum cukup menurut mereka, tetapi ini sudah kenaikannya agak signifikan. Sehingganya kalau menurut seperti yang kita rasakan sekarang, paling tidak mereka yang nanti akan masuk pada badan ad hoc misalnya, ini sudah agak naik imun mereka ketika mendengarkan itu. Paling tidak ada kesiapan mental mereka untuk melaksanakan proses tahapan ini. Karena memang kemarin ini yang menjadi yang menjadi problem terhadap penyelenggara pemilu bersama badan ad hoc, karena memang mungkin dari kesiapan mental mereka untuk menyiapkan vitamin dan sebagainya dari sedikitnya upah ataupun honorarium diberikan oleh negara kepada mereka. Tetapi ini sudah sangat signifikan sampai dengan misalnya yang sakit ada tunjangannya berapa, yang kemudian yang meninggalnya berapa, sampai dengan yang penyelenggaraan perkabungan itu ada disiapkan oleh negara. Sehingga ini paling tidak ini akan menekan angka seperti disampaikan tadi, itu menambah imun mereka untuk dalam hal melaksanakan tugas-tugas mereka pada hari H. Seperti itu. Jadi pada intinya tahun ini atau di tahun 2024 itu pemerintah sudah mulai memikirkan terhadap resiko-resiko pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu, begitu Ibu ya? Ya, kalau bisa dipresentase Bu, kenaikan honorarium dari para penyelenggara pemilu untuk di KPU ini berapa persen Bu dari tahun sebelumnya gitu? Kenaikannya kurang lebih 80%. Bukan main ya Bu ya? Ya. Ditambah 20% udah naik 2 kali lipat. Iya, ya, lumayan Mbak, lumayan. Jauh dari lumayan lah Bu. Jadi ya, yang kemarin mungkin masih mikir-mikir, jadi penyelenggara ntar capek lagi atau apa, jadi dengan itu diharapkan masyarakat tetap antusiasnya tinggi gitu Bu ya. Betul. Ya, kemudian dari Bawaslu sendiri Pak, seperti apa persiapan dari Bawaslu untuk menyiapkan SDM-SDM-nya yang ada di bawah? Ya, terkait dengan Bawaslu itu sendiri, begini, saya bisa jelaskan. Pertama, Bawaslu Kabupaten Kota itu se-Indonesia hari ini memperingati hari jadinya yang keempat. Jadi, selamat ulang tahun Bawaslu. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari sisi usia sebetulnya Bawaslu ini masih muda. Tetapi kita jangan kalah dengan saudara kita KPU yang mereka itu sudah lama, ya. Tugas dan fungsi kita itu kan tidak dibatasi oleh usia atau oleh batasan masa jabatan, enggak. Yang jelas negara sudah memberikan fungsi kewenangan kita dan itu harus siap. Terkait dengan SDM, sebetulnya Bawaslu Bualemo ini wabil khusus ya Mbak. Bawaslu Bualemo ini ya boleh dikatakan kita sudah siap. Ya, begini, narasi yang bisa saya sampaikan, sekarang ini Bawaslu ini lebih dominan itu diarahkan kepada lembaga peradilan pemilu. Pertanyaan, kalau seandainya Bawaslu jadi peradilan pemilu, siapa yang mengawasi pemilu itu sendiri? Iya kan? Tanda tanya. Nah, Bawaslu Bualemo, ini inovasi Mbak ya, inovasi, melihat ada sisi yang bisa kita manfaatkan. Masyarakat itu sendiri, tetapi kalau masyarakat itu kita berikan untuk mengawasi secara individu, mungkin ini tidak boleh.
kita bentuklah segmen di masyarakat itu sendiri yang disebut dengan pengawasan partisipatif. Bawaslu Bualemo sudah membentuk segmen itu. Ada yang namanya kanal Kesatuan Aksi Penegak Demokrasi yang itu khusus mengawasi seluruh tahapan yang ada di pinggiran pantai, ya. Jadi komunitas nelayan. Ya, komunitas nelayan. Kemudian juga Bawaslu sudah membentuk diaspora, disabilitas pengawal demokrasi. Undang-Undang 7 pasal 5 menyebutkan disabilitas itu di samping dia sebagai pemilih juga dapat dipilih sebagai anggota DPR, juga sebagai penyelenggara pemilu. Tetapi mereka ini kalau bersaing dengan kita, mohon maaf ya, yang normal, mungkin mereka masih merasa kaku atau tidak percaya diri. Berikanlah mereka partisipasi, sekarang berikan kewenangan mereka untuk mengawasi pemilu itu sendiri. Bawaslu Bualemo membentuk diaspora, disabilitas pengawal demokrasi. Dan ini, mereka ini ada untuk musim ini atau pemilu dan pemilihan pada tahun 2024 ini, atau memang ada sejak pemilu sebelumnya nih Pak? pemilu sebelumnya belum ada. Belum ada, jadi baru ini, ya? Iya, ini untuk 2024 tahapan ini. Kemudian lanjut lagi, Bawaslu RI itu kan ada program yang namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Nah, kabupaten kota yang mengikuti itu, setelah keluar dari situ, apa kerja mereka? Bawaslu Bualemo menginisiasi, bentuklah lembaga yang namanya LIPI, ya, Lingkar Penegak Demokrasi. Ada lagi yang lain seperti IPKB, ada Japri, Jaringan Petani Relawan Demokrasi. Mereka ini kita bentuk masyarakat yang tidak di dalam naungan aturan, tetapi mereka dapat mengawal atau mengawasi pemilihan ini. Jadi dari sisi sebetulnya Bawaslu Bualemo dari sisi SDM sudah siap. Kemudian apakah akan terjadi peristiwa 2019 kemarin? Kalau menurut kami, sebetulnya peristiwa kemarin itu bukan persoalan mereka gaji kecil apa segala macam, tetapi beban kerja yang terlalu banyak. Kemudian beban kerja yang sudah banyak, kemudian mereka tidak diberi pemahaman yang memadai tentang aturan. Kalau Bawaslu akan masuk ke wilayah itu, aparat kita akan lakukan pemahaman aturan itu sendiri. Sehingga apapun beban itu, kalau kita memahami aturan itu sendiri, itu no problem, seperti itu. Ya, untuk tahun kemarin ada nggak korban gitu di tingkat wascam atau di tingkat desa gitu dari Bawaslu sendiri yang menjadi bukan korban ya Pak ya? Ya bisa dikatakanlah seperti itu. Untuk Kabupaten Bualemo ada nggak Pak? Ada. Itu di Botumo itu terjadi kecelakaan setelah dia mengawasi kampanye di Rumbia kalau tidak salah. Kemudian dia mengalami kecelakaan, terus patah, itu dapat tunjangan, santunan. Santunan dari iya, negara Pak ya? Iya, seperti itu. Oke, kemudian untuk KPU Kabupaten Bualemo Bu, ada berapa korban waktu itu di tahun 2019 yang menjadi korban selama menyelenggarakan pemilu? Untuk KPU di Kabupaten Bualemo ini untuk badan ad hoc, kalau kita KPU Kabupaten Bualemo, alhamdulillah kita sehat semua. Untuk badan ad hoc ada beberapa orang yang ada PPS dari Rumbia juga mengalami bengkak badan semua, ada mengalami sakit kurang lebih 2 minggu setelah beberapa hari rekapan. Mungkin karena kondisi pada waktu itu dingin, siang malam mereka melakukan rekapan. Ada salah seorang ketua PPS yang mengalami sakit kurang lebih 2 minggu, itu dilaporkan ke kami. Kemudian juga ada di Kecamatan Paguyaman, itu hanya sakit saja disampaikan ke kami, hanya beberapa sakit ringan seperti itu. Untuk yang berat-berat tidak ada, di Kabupaten Bualemo masih aman-aman Pak. Baik, ada berapa jumlah komisioner untuk KPU Kabupaten Bualemo Ibu saat ini? 5. Ada 5 orang Bu ya, itu membawai 7 kecamatan kalau tidak salah. Ada nggak perbedaan dalam hal teknis untuk mengerjakan penyelenggaraan pemilu di tahun 2019 dengan 2024?
untuk KPU Kabupaten Bolemo terkait yang 7 kecamatan. Yang 7 kecamatan ini memang Mbak, kita kalau lihat dari histori daripada 7 kecamatan, saya kira sangat berbeda sekali. Seperti misalnya kecamatan kita lihat dari kecamatan Mananggu, kecamatan Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Paguyaman dan Paguyaman Pantai. Saya kira ini ada beberapa daerah yang agak terisolir yang membuat kami ada beberapa yang perlu kami perhatikan. Aku perhatikan terkait dengan kerawanan daripada masing-masing daerah. Seperti yang terjadi di Kecamatan Dulupi di Desa Tangkabarito. Di Desa Tangkabarito itu Mbak, itu ada krisis signal. Ketika misalnya ada persoalan-persoalan yang terjadi di sana, ada yang sangat sulit untuk disampaikan ke kita, sehingga ada hal-hal yang perlu kita segera tangani, ini terlambat kita tangani. Jadi menghambat penyampaian informasi dari sehingga tersebut, ada upaya-upaya yang kita lakukan. Yang seperti itu. Jadi di kita itu ada korule masing-masing. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana kondisi masing-masing daerah yang ada di Kabupaten Bualemo. Baik, pertanyaan terakhir saya untuk KPU Kabupaten Bualemo, apa kendala terbesar bagi KPU untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat bawah, yakni di tingkat KPPS, Ibu? Untuk di tingkat KPPS ini Mbak, yang paling berat kami lakukan ini adalah yang pertama membentuk badan ad hoc tingkat KPPS. Di tingkat KPPS itu sangat sulit kami untuk mendapatkan penyelenggara tingkat KPPS, karena dia seperti tadi yang saya sampaikan dibatasi oleh ada regulasi yang harus mereka penuhi. Yang pertama terkait dengan usia, yang berikut terkait dengan pendidikan, seperti itu. Nah, untuk PPK mungkin kami masih aman-aman, tetapi untuk KPPS ini yang kami dapatkan, karena setiap TPS itu ada 7 yang harus kami dapatkan, dan itu sama, aturannya sama, regulasinya sama. PPK, PPS, KPPS itu sama, harus lulusan SMA. Seperti itu. Dan sampai dengan sekarang, sejak kemarin masih Pak Ketua, itu yang menjadi problem yang harus kami sampaikan. Tetapi sampai dengan di saat perekrutan masih tetap itu aturannya. Seperti itu. Yang berikut kendala kami adalah kendala seperti tadi ada daerah-daerah yang terisolir ketika kami melakukan logistik, penyaluran logistik. Ada beberapa desa yang sulit kami jangkau, dan ini memerlukan strategi tersendiri untuk kami KPU Kabupaten Bualemo, seperti yang ada di Kabupaten di Paguyaman Pantai, dan juga ada yang ada di Kecamatan Dulupi dan ada di Kecamatan Paguyaman, seperti itu. Ya, baik, beralih ke Bawaslu nih Pak. Kalau untuk Bawaslu sendiri ada berapa nih komisionernya? Kalau Bawaslu Kabupaten Kota itu 3. 3. Ya. Jumlahnya 3, jadi beda ya sama KPU ya. Jumlahnya 3, yang diawasi sekian kecamatan, kerjanya juga banyak, wewenangnya juga banyak. Gimana nih Pak cara kerjanya nih? Kita pakai sistem divisi ya. Kemudian juga kita sudah membentuk, dan ini kita juga akan aktifkan koordinator wilayah agar mudah menjangkau atau komunikasi ya. Ketika kita ada aturan yang harus kita komunikasikan dengan tingkat bawah, maka korwilnya atau kordifnya itu yang akan menyampaikan, seperti itu. Jadi pada prinsipnya sebetulnya Bawaslu tugasnya sebagai pengawas itu dalam hal teknis itu sebetulnya tidak ada kendala, kecuali kalau persyaratan yang itu di masyarakat itu sendiri, persyaratan ini agak susah, itu yang jadi kendala. Kalau soal SDM, insya Allah Bawaslu Kabupaten ya Bualemo khususnya kita akan pemahaman terkait aturan regulasi untuk kecamatan, desa dan pengawas TPS ini kita akan maksimalkan maksimal mungkin. Itu. Kalau KPU tadi kan sebagai penyelenggara pemilu di bidang teknis. Kalau untuk Bawaslu Bualemo sebagai penyelenggara pemilu yang bergerak atau memiliki wewenang sebagai pihak yang mengawasi, melakukan pencegahan, dan yang terakhir adalah menangani pelanggaran pemilu. Ada nggak inovasi-inovasi tertentu yang dilakukan oleh Bawaslu Bualemo untuk menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu selama pemilihan dan pemilu di tahun 2024 ini, Pak? Iya, insya Allah ini kita sudah rencanakan juga, dan itu ada dalam POK kita, khusus untuk peserta pemilu ketika mereka sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu dalam main partai politik, kemudian juga sudah ada penetapan calon legislatif,
maka kita akan sosialisasikan terkait dengan aturan. Jangan sampai mereka melakukan pelanggaran. Berkaca di pemilu 2019 kemarin, ya Bawaslu menangani perkara pidana itu ada berapa, dan sampai ke tahapan putusan yang ingkrah juga ada berapa. Kemudian juga pelanggaran administrasi ini jangan lagi terjadi. Kemudian insya Allah sengketa juga, apalagi sengketa. Kemudian terkait dengan netralitas ASN juga, kemarin juga Bawaslu Bualemo menangani hal itu. Nah, ini yang kita akan lakukan sedapat mungkin jangan lagi terjadi di pemilu 2024 ini. Seperti itu, karena sangat berat ya. Ketika pelanggaran itu terjadi, maka Bawaslu tentu tidak melihat siapa dan bagaimana, melihat aturan itu sendiri. Kalau dia melanggar, ya tentu tidak. Tapi Bawaslu dalam kewenangannya sebagai pengawas melakukan pencegahan. Ketika Bawaslu sudah melakukan pencegahan, kemudian juga masih melakukan pelanggaran, di situ wilayah Bawaslu. Bukan orang yang belum kita lakukan pemahaman aturan, kemudian dia melakukan pelanggaran, terus ditindak. Kita lakukan pencegahan dulu, seperti itu. Ya. Jadi pada intinya semua keputusan yang dibuat oleh Bawaslu itu sifatnya keputusan atau bagaimana Pak? Ya, jadi kalau keputusan kita lihat juga, keputusan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota seperti apa. Dalam hal menangani pelanggaran juga kita tidak serta-merta, oh ini pelanggaran. Tapi kita lihat juga aturan, undang-undang yang untuk itu. Kemudian dalam hal penanganan juga kita tidak serta-merta sesuai dengan apa istilahnya, like and dislike, enggak. Kita lihat apakah dia melanggar pasal ini, kita tindak. Seperti itu. Contoh, pengawasan atau pencegahan terkait dengan undang-undang non pemilu ya, atau undang-undang lainnya, ASN. Ini kita lakukan secara masif sosialisasi. Jangan cukuplah ASN ini sebagai aparat negara yang melayani masyarakat. Tidak usah ikut campur dengan persoalan politik atau politik praktis seperti itu. Kita lakukan. Tetapi kalau masih juga melanggar, masih juga berbuat, ya itu Bawaslu hadir untuk melakukan penindakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Amir, Bu Asra, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pesan dari Bawaslu, tetaplah jaga hak pilih Anda, lindungi hak pilih Anda. Sedangkan pesan dari Bawaslu, ayo bareng-bareng sama Bawaslu untuk awasi pemilu. Sedangkan pesan dari saya sendiri, jangan lupa untuk saksikan tayangan ini di YouTube kami, yakni di channel Gorontalo TV Bualemo. Sekian dialog malam ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa besar kau yakin padaku untuk tetap bisa bertahan denganku, menjaga cinta ini pertengkaran yang seperti semua salahku. Mengapa yang harus selalu mengalah? Sedikit tentang hatiku, mengapa selalu jelaskan padaku isi hatimu, seberapa kau yakin padaku untuk tetap bisa bertahan denganku, menjaga cinta ini
mengalah. Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku? Mengapa selalu aku yang mengalah? Masih bisa bersama, kenapa selalu aku yang mengalah? Sedikit tentang hatiku, mengapa aku yang harus selalu